Jimat Sajian Malam Jumat. Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung ditulis oleh Abidin Ubaidillah dengan judul Misteri Ranjang Perawan bagian yang keempat. Itulah cerita tentang Dr. Rahman, dan tentunya dia akan mencari siapa pemilik pahat iblis itu. Kita tinggalkan kehidupannya di saat ini. Kita akan menuju cerita masa lalu, di saat Aki Sarjito sudah sepuh dan ingin meninggal dunia atau mati. Inilah cerita masa lalu selanjutnya. Terlihat lelaki tua itu menggeliat. Matanya menatap kosong langit-langit kamar. Pikirannya menerawang jauh. Di usianya yang sudah uzur ini, masih saja beban itu menghantui. Dosa masa lalu yang berkarat membuat hidup ini makin tak tenang. Dalam tidur pun ia selalu dibayangi rasa bersalah, penyesalannya tiada berguna. Dulu dia terlampau diperhamba nafsu, sehingga dendam mengungkung jiwanya. Pikirannya pun hanyalah emosi. Nasihat kanan kiri tak digubrisnya. Sekarang justru hal itu membuatnya mati susah, hidup pun enggan. Pintu kamar terkuak. Seorang gadis remaja datang menengoknya. Dia hanya memalingkan kepala sebentar. Kaukah yang datang itu, Sawitri? Iya, Ki. Aku bawakan makanan dan minum untuk Aki. Ayah bilang Aki harus makan biar ada tenaga, saut si gadis yang dipanggil Sawitri. Lelaki tua itu mengeluh. Sekarang ia hanya menjadi beban orang lain saja. Kenapa malaikat maut seperti enggan menjemputnya, padahal sudah ditungguinya sejak dulu. Pintu kamar terkuak lagi. Kali ini dua orang berseragam dan seorang lagi bertelanjang dada dengan celana pendek datang menghampiri pembaringan Sarjito. Sawitri yang melihat kedatangan dua orang berseragam menjadi ketakutan. Ia menatap penuh tanda tanya pada lelaki yang tak berbaju. Ada apa ini, Ayah? Tanya Sawitri. Rupanya lelaki itu adalah ayahnya. Kau keluar dulu, Sawitri, saut lelaki itu. Bergegas Sawitri berjalan keluar. Matanya sempat melirik dua orang berseragam dengan pedang panjang di pinggangnya masing-masing. Firasatnya mengatakan bahwa serdadu Nippon ini pasti ingin berurusan dengan Ki Sarjito. Setelah Sawitri keluar kamar, ayah Sawitri mendekati Sarjito yang masih terbaring. Mata Sarjito melihat siapa-siapa yang datang. Akan tetapi sepertinya ia tidak begitu peduli dengan siapapun. Ki, ini ada prajurit dari Dai Nippon datang mencari Aki, ujar ayah Sawitri perlahan. Salah satu dari prajurit tentara Jepang itu mendekati Sarjito. Sarjito-san, kami tuntura kerajaan ada sedikit pertanyaan untuk Sarjito-san, ujar prajurit yang sepertinya bisa berbahasa setempat. Sarjito hanya melihat sekilas, lalu kepalanya kembali ke posisi semula, menatap langit-langit kamarnya. Prajurit itu sepertinya tidak peduli dengan sikap Sarjito.
Yang ia ketahui orang tua di ranjang itu sedang sakit. Mungkin sikap dinginnya itu karena sakitnya. Karena itulah ia lebih mendekat. Temannya hanya mengawasi saja. Sarjito-san, kami diminta komandan kami Ichiro-san untuk bertanya pada Anda. Kabarnya Sarjito-san adalah pengukir terkunar. Ichiro-san ingin Anda membuat ukiran baginya. Prajurit itu berkata lagi meski terbata. Tiba-tiba Sarjito bangun dan duduk di ranjangnya. Prajurit itu sedikit kaget, tapi tersenyum juga. Sebab itu pertanda sakitnya Sarjito tidak begitu berat. Mungkin keinginan mereka menemui Sarjito akan berhasil. Berbeda dengan ayah Sawitri, lelaki ini dengan cepat ikut duduk di sebelah Sarjito. Tangannya memegang kuat pundak Sarjito. Hati-hati Ki, jangan dipaksa bangun kalau Ki Sarjito masih sakit. Sarjito tersenyum pada ayah Sawitri. Aku tidak apa-apa Timin. Meski tubuh ini dimakan usia, tapi jiwaku inilah yang membuat aku kuat, saut Sarjito sambil terbatuk pelan. Kedua prajurit Jepang ini saling pandang. Mereka pun mengangguk dengan isyarat-isyarat mereka. Lalu yang seorang bertanya tadi kembali mendekat. Bagaimana Sarjito-san? Anda bersedia? Sarjito tersenyum. Siapa nama tuan? Prajurit itu membungkuk hormat. Nama saya Toboru Sarjito-san. Itu teman saya namanya Fukuda. Sarjito balas membungkuk, seolah-olah membalas sikap hormat kedua prajurit itu. Kemudian ia berkata pelan, katakan pada komandan kalian, aku akan penuhi permintaannya. Hanya saja aku cuma bisa mengukir di ruangan ini, tidak bisa kemana-mana. Prajurit itu mengangguk cepat. Baik Sarjito-san, permintaan tuan akan kami sampaikan pada Ichiro-san. Setelah membungkuk hormat sekali lagi, kedua prajurit ini pun keluar dari kamar Sarjito. Tampak lelaki tua itu hendak bangun namun dicegah Timin. Aki belum sembuh benar, berbaring sajalah, ujarnya sambil membantu Sarjito berbaring lagi. Timin, ambilkan pahatku dari dalam lemari, perintah Sarjito. Timin mengangguk, kemudian mengerjakan apa yang diminta Sarjito. Saat membuka lemari itu dadanya berdegup kencang, seakan ada sesuatu yang aneh di dalam lemari itu. Apalagi saat tangannya menyentuh pahat hitam. Tangannya terasa berat untuk bergerak, namun rasa itu segera ditepisnya. Di bawah pahat itu dan diserahkannya pada Sarjito. Sarjito menimang pahat itu sambil tersenyum. Sudah saatnya pahat ini berpindah tangan. Mungkin tiba masanya tubuh tua ini istirahat dengan tenang. Satu seringai menyungging dari bibirnya. Entah kenapa seringai itu justru menggetarkan Timin yang menyaksikannya. 2 hari setelah rumah Timin kedatangan prajurit Jepang, hari ini kembali Timin dikagetkan dengan kedatangan serombongan tentara Jepang. Ada 1 truk dan sebuah mobil jeep masuk ke pekarangan rumahnya. Para serdadu itu langsung menyebar dan mengepung rumah Timin. Para tetangga Timin banyak yang ketakutan. Mereka mengira tentara itu datang untuk menangkap Timin. Sementara Sarjito yang saat itu duduk bersila di balik-balik bambu depan rumah hanya tersenyum santai. Kehadiran tentara itu tidak mempengaruhi dirinya, bahkan dia bersenandung kecil. Dari dalam mobil jeep keluar seorang dengan seragam perwiranya. 2 orang prajurit yang 2 hari lalu datang ke rumah Timin tampak ikut mengawal. Perwira itu menghampiri Sarjito di bali-bali. Ia membungkuk memberi hormat. Kedua pengawalnya ikut juga memberi hormat. Setelah Sarjito membalas dengan menganggukkan kepalanya, perwira ini langsung duduk di bali-bali bambu dekat Sarjito. Sarjito-san, 2 hari yang lalu prajurit ini pun datang ke sini menyampaikan pesan saya. Apa benar nih? Ujar si perwira. Sarjito mengangguk pelan.
Apa tuan yang bernama Ichiro? Perwira itu mengangguk cepat. Saya Ichiro Hasegawa, mau punya urusan dengan Sarjito-san. Apa yang bisa saya bantu Tuan Ichiro? Ichiro Hasegawa menepuk tangannya. Ada seorang prajurit membawa kotak kayu kecil tapi cukup panjang. Kotak itu lalu diserahkannya pada Ichiro. Sarjito-san, saya melihat ukiran naga yang Sarjito-san buat untuk Bupati Solo Saya jadi tertarik dengan ukiran itu Bisa Sarjito-san membuatnya pada kotak ini Jawab Ichiro Hasegawa. Sarjito meraih kotak kayu itu. Diamatinya sebentar sebelum kemudian diletakkan di pangkuannya. Kotak apa ini Tuan Ichiro? Itu kotak untuk menyimpan katana Saya punya katana milik keluarga saya Katana dari zaman Jamura. Sarjito mengangguk. Tuan, kayu kotak ini tidak bagus untuk diukir, terlalu lembut. Bagaimana jika saya buatkan Tuan kotak yang baru, sekaligus nanti saya ukir dengan sepasang naga juga? Ichiro Hasegawa tersenyum gembira. Hai, arigato gozaimasu. Saya Sunang Sukari Sarjito-san. Tentu saya suka usul Sarjito-san. Sarjito justru menyeringai tipis, seringai jahat. Tentunya ada maksud terselubung dalam pikiran orang tua ini. Ichiro Hasegawa dan para prajuritnya baru saja meninggalkan rumah Timin. Sarjito memanggil pria itu dan memintanya untuk mencari kayu jati. Ia ingin membuatkan pesanan pimpinan tentara Jepang itu. Timin yang sedari kecil memang sudah dianggap anak oleh Sarjito, segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua itu, meski ia sendiri kurang tahu pasti apa maksud terselubung Sarjito. Hanya saja kemampuan Sarjito mengukir dengan pahat iblis tidak diimbangi dengan laku olah batinnya. Dia tidak sadar apa yang sedang dilakukan oleh Ichiro Hasegawa. Orang Jepang ini pun bukanlah orang bodoh. Sebulan yang lalu komandan ini bertemu dengan ayah dari Bupati Solo. Orang tua ini dulu menjadi seorang Demang. Ia sangat mengenal Sarjito. Dia adalah Demang Wiroguno. Demang tua ini punya dendam kesumat yang berkarat dengan Sarjito. Dulu dia tidak berani macam-macam dengan anak Ki Branjangan itu, sebab Sarjito dilindungi oleh Ki Supa dan memiliki pahat iblis. Semua orang tahu kisah percintaan yang pilu Demang Wiroguno dengan almarhumah istrinya Raden Ayu Kusmurtiah. Nasib tragis menimpa mendiang istrinya itu. Ia ditemukan tewas dengan tubuh bersimbah darah justru di malam pengantin mereka. Madiun geger saat putri dari Adipati Aryo Turonggo itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kasak kusuk pun berkembang, apalagi sebelum dan sesudah peristiwa itu tersiar kabar hilangnya beberapa bayi dengan sangat misterius. Kesimpulan pun mengarah pada lelaku ilmu hitam. Dugaan orang-orang kuat mengarah pada Ki Supa, dukun ilmu hitam yang terkenal sakti. Apalagi orang mengaitkan dengan tersingkirnya Ki Branjangan ke Jabong. Tersebar cerita dari mulut ke mulut bahwa ini adalah balas dendam Ki Branjangan melalui tangan Ki Supa. Tentu saja Ki Branjangan yang mendengar berita ini menjadi sedih sekaligus marah. Ia adalah orang yang paling setia terhadap Adipati Aryo Turonggo. Saking setianya ia rela pindah ke Jabung agar nama sang adipati tidak tercemar. Namun Ki Branjangan seolah-olah lupa bahwa anaknya yaitu Sarjito telah menaruh dendam kesumat pada sang adipati melalui tangan Ki Supa. Sarjito telah melaksanakan balas dendamnya.
Ki Branjangan yang tidak terima dituduh berkhianat pada Adipati Aryo Turonggo dan dituduh terlibat dalam peristiwa tewasnya Raden Ayu Kusmurtia segera pergi ke Madiun. Ia ingin menemui langsung sang adipati. Namun niatnya ini dihalang-halangi petugas keamanan kadipaten. Ki Branjangan malah bertemu dengan Demang Wiroguna. Demang yang masih marah dan sedih akibat meninggalnya sang istri jelas menjadi kalap dan tidak bisa berpikiran jernih. Ia juga termakan isu bahwa pelakunya adalah Ki Branjangan. Maka tanpa pertimbangan Demang Wiroguna menyerang Ki Branjangan. Dengan keris terhunus ia menusuk lambung Ki Branjangan. Abdi setia ini yang tak menduga ada serangan tidak sempat berbuat apa-apa. Lambungnya pun tembus oleh keris Demang Wiroguna. Ki Branjangan pun roboh bersimbah darah. Orang-orang yang datang ingin menyelamatkannya sudah terlambat. Juru ukir yang setia ini menghembuskan napasnya yang terakhir. Adipati Aryo Turonggo yang mengetahui hal ini bergegas datang melihat kejadian. Ia tak sempat lagi bertemu dengan Ki Branjangan. Andai saja yang membunuh Ki Branjangan bukanlah menantunya, mungkin sang adipati sendiri yang akan membunuh orang itu. Dengan marah Adipati Aryo Turonggo memukul dan menendang Demang Wiroguna. Dia abdiku, jasanya begitu besar padaku. Ia rela mengorbankan nyawanya demi aku. Ki Branjangan tidak mungkin mengkhianatiku. Kalau ia ingin berkhianat, semudah ia membalikkan telapak tangannya. Kau bisa membunuhnya karena dia tidak melawan. Kalau dia mau, 10 orang sepertimu bukan lawan yang berarti baginya. Damprat Adipati Aryo Turonggo dengan garangnya. Namun semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Sang adipati menangisi jasad Ki Branjangan. Ia meminta kepada orang-orangnya untuk mengurus jasad Ki Branjangan dengan sebaik-baiknya. Adipati juga meminta agar Sarjito diberitahu tentang apa yang terjadi. Sarjito yang mendapatkan berita ayahnya tewas dibunuh Demang Wiroguna tentu marah dan sedih. Hampir saja ia pergi ke Madiun dan menantang Demang itu untuk adu tanding. Namun Ki Supa mencegahnya. Aku juga marah atas peristiwa ini, Cito. Tapi kau harus berpikir jernih. Kau mungkin bisa mengalahkan Demang Wiroguna. Namun orang-orangnya pasti tidak tinggal diam. Kau akan ditangkap dan dituduh sebagai pemberontak. Kau juga jangan lupa, Demang itu kaki tangannya orang Belanda. Orang kulit putih itu pasti akan menangkapmu juga. Jelas Ki Supa saat menghalangi keinginan Sarjito. Wajah Sarjito mengelam. Ia pasti akan menuntut balas atas kematian ayahnya. Ia juga semakin dendam pada Adipati Aryo Turonggo. Kenapa sang adipati diam saja waktu ayahnya dibunuh Demang Wiroguna? Segala perasaan berkecamuk dalam benak Sarjito. Ia harus berbuat sesuatu. Jadi apa yang harus aku lakukan, Ki? Tanya Sarjito dengan suara bergetar. Kita bunuh mereka dengan cara lain. Dengan cara kita, saut Ki Supa. Ia pun ingin membalaskan dendamnya pada Adipati Aryo Turonggo. Keduanya pun mulai menyusun rencana. Tentu saja Ki Supa dengan kemampuan ilmu hitam yang tiada tandingnya kala itu, dengan mudahnya melakukan serangan secara gaib. Adipati Aryo Turonggo dibunuhnya dengan cara diteluh. Sang adipati mati dengan mengenaskan. Tubuhnya mendadak hitam dan mengeluarkan bau busuk. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk menolongnya. Adipati Aryo Turonggo meregang nyawa dengan kerisnya sendiri. Ia tidak mampu menahan siksaan penyakit aneh yang dideritanya secara mendadak. Kematian Adipati Aryo Turonggo kembali menimbulkan tanda tanya bagi semua orang. Tentunya mereka sudah tahu ini perbuatan Ki Supa. Tapi siapa yang berani melawan orang sakti itu? Bisa-bisa mereka nanti ikut mengalami nasib yang serupa dengan adipati mereka. Demang Wiroguna yang melihat kematian mertuanya yang sangat mengerikan, sangat ketakutan. Segera ia kembali ke Solo.
Ranjang berukir naga itu dibawa serta. Dia yakin ada sesuatu dengan ranjang yang telah merenggut nyawa istrinya dengan cara yang aneh. Di Solo, Demang Wiroguno segera mencari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi Ki Supa dan Sarjito. Banyak sudah orang yang dihubungi, tapi tidak ada satu orang pun yang sanggup berhadapan dengan Ki Supa. Hingga akhirnya dalam mimpi Demang Wiroguno mendapatkan petunjuk. Di mimpinya itu ia melihat dua naga yang saling bertempur dengan sengit. Kemudian muncul seekor harimau yang mengalahkan kedua naga. Anehnya, harimau itu kemudian menatap tajam padanya. Lambat laun tubuh harimau itu berdiri tegak, menjelma menjadi seorang laki-laki tegap. Pakaiannya cukup aneh bagi Demang Wiroguno, seperti pakaian dari tanah seberang. Lelaki itu mendekat padanya, lalu dari tangannya ia memberikan sesuatu. Setelah diamati oleh Demang Wiroguno, rupanya benda itu adalah taring harimau. Bunuh Ki Supa dengan taringku ini. Dia pasti mati. Tapi kau lepaskan Sarjito, karena dia harus menanggung segala perbuatannya, ujar lelaki itu. Dengan gemetar Demang Wiroguno menyambut taring itu. Mendadak bumi bergoncang. Demang ini terpelanting. Ia berteriak. Rupanya ia terbangun dari tidurnya. Namun anehnya, taring itu benar-benar ada dalam genggamannya. Dengan berbekal taring itu, Demang Wiroguno bersama orang-orangnya mencari keberadaan Ki Supa. Dengan tekad yang bulat ia bertempur mati-matian dengan dukun sakti itu. Benar kata lelaki dalam mimpinya, Ki Supa tidak berkutik saat melihat taring harimau di tangan Demang Wiroguno. Kemampuan Ki Supa seperti tersedot oleh pamor taring itu. Dengan cepat Demang Wiroguno menghunjamkan taring itu di leher Ki Supa. Dukun sakti itu pun mati. Hanya saja saat melihat Sarjito, nafsu dendam Demang ini menggelegak. Ia lupa pesan lelaki dalam mimpinya. Demang Wiroguno menyerang Sarjito dengan ganasnya, hingga satu kesempatan Sarjito jatuh tersungkur. Namun saat Demang Wiroguno hendak menghujamkan kerisnya, terdengarlah auman yang dahsyat. Tanah pun bergetar, semua orang ketakutan. Kemudian terdengar suara bentakan. Cukup Wiroguno, aku melarangmu membunuh Sarjito. Bebaskan dia. Dia akan menjalani siksaan batinnya sendiri. Demang Wiroguno pun sadar dengan janjinya. Ia memandang tajam pada Sarjito. Kali ini kau selamat, tapi satu saat aku akan menagih hutang nyawa ini. Sejak saat itu Sarjito menghilang tak tentu rimbanya. Demang Wiroguno yang diam-diam menyuruh orang untuk mencarinya selalu pulang dengan hasil nihil. Jejak Sarjito tidak pernah ditemukan. Ia seperti lenyap di telan bumi. Ichiro Hasegawa mendengarkan dengan penuh perhatian cerita dari Demang tua itu. Satu kisah yang sangat menarik dan penuh misteri. Apalagi tentang pahat iblis itu. Ia pernah mendengar ada orang yang menyebutkan bahwa siapa memiliki pahat iblis itu, maka ia akan abadi. Dia tidak bisa mati dengan cara apapun, kecuali pahat itu dia serahkan pada orang lain. Karena itu dirinya sangat ingin mencari Sarjito dan mendapatkan pahat iblis itu dengan cara apapun juga. Kau yakin bahwa pahat iblis itu ada di orang tua yang bernama Sarjito itu, Tuan Ichiro? Tanya Hikaru Watanabe dengan raut wajah penuh tanda tanya. Dari informasi yang saya dapatkan betul sekali Tuan Hikaru. Memang betul atau tidaknya harus kita buktikan dulu. Saya sudah punya rencana untuk itu, saut Ichiro sambil membungkuk pada lawan bicaranya. Hikaru nampak berpikir keras. Ia meragukan niat Ichiro. Perwira ini terkenal tamak dan ingin menguasai semuanya. Ia merasa menyesal telah menceritakan hal ihwal tentang pahat iblis.
Konon pahat itu berasal dari kuil Dewa Matahari di Pulau Endo. Kemudian ada seseorang yang mencurinya dan membawanya ke tanah Jawa. Menurut informasi yang didengarnya, pahat iblis itu mampu membuat si pemiliknya berumur panjang. Satu hal lagi, pemilik pahat iblis itu mampu memberikan kutukan pada benda lain yang diukir dengan pahat iblis. Ketika Ichiro membawa berita bahwa ia sudah menemukan orang yang dicurigai memiliki pahat iblis itu, hatinya sebagian merasa senang, namun sebagian lagi membuatnya cemas. Ia takut Ichiro akan memanfaatkan pahat iblis itu untuk kepentingannya sendiri. Bahkan bisa jadi Ichiro ingin menguasai pahat iblis itu. Tuan Hikaru, Anda yakin bahwa pahat iblis yang ada di Jawa ini sama dengan pahat iblis yang hilang dari Endo? Hikaru mengangguk. Aku yakin itu adalah pahat yang sama, Tuan Ichiro. Ichiro tersenyum sumringah. Rencananya pasti berhasil untuk mendapatkan pahat iblis itu. Jika senjata keramat itu sudah ada di tangannya, dengan mudah ia bisa menyingkirkan Hikaru bila perlu membunuhnya. Lantas bagaimana dengan Sarjito sendiri? Orang tua ini sebenarnya sudah tahu rencana jahat perwira Jepang itu. Hanya saja dia berlagak bodoh dan tidak tahu menahu apa yang sedang direncanakan oleh Ichiro Hasegawa. Kotak tempat menyimpan katana yang dipesan oleh Ichiro sudah dibuatnya. Kotak yang bagus dari bahan kayu jati pilihan. Tinggal tugas terakhir yaitu mengukirinya. Khusus untuk mengukirinya, Sarjito berdiam diri dalam kamarnya. Dia berpesan agar jangan diganggu selama dia mengukir kotak itu. Temin dan anaknya yang bernama Sawitri hanya menunggu di luar kamar. Mereka bergantian menjaga Sarjito. Jika orang tua itu membutuhkan sesuatu, baru mereka akan membawakannya ke dalam kamar. Tanpa diketahui siapapun, Sarjito membuat celah kecil di bawah kotak kayu jati itu. Di dalam celah itulah nanti ia akan menyelipkan pahat iblis miliknya. Orang Jepang bodoh. Dikiranya aku tidak tahu bahwa mereka menginginkan pahat ini. Aku akan berikan keinginan mereka, tapi dengan satu kutukan. Mereka semua akan mati mengenaskan sebagai tumbal naga Rupat dan Jatunda. Desis Sarjito sambil mengelus ukirannya yang hampir rampung. Aku juga sudah lelah. Aku ingin mati, dan syaratnya aku harus memberi korban untuk pahat ini. Lanjut Sarjito sambil menimang pahat berwarna hitam pekat itu. Malam purnama 14, bulan di atas langit bak bohlam raksasa. Bintang-bintang yang bertaburan di langit malam tak mampu menandingi keindahan panorama purnama sempurna. Kunang-kunang yang berkelap-kelip menjadi incaran anak-anak kecil yang asik bercengkrama menikmati suasana terang bulan. Sarjito duduk tenang di atas bali-bali bambu. Sawitri sedari tadi asik melihat anak-anak yang bermain di halaman rumah. Meski ia menemani Aki Sarjito, tapi matanya tidak luput dari kegembiraan di wajah anak-anak itu. Fitri. Iya, Ki. Tolong Aki panggilkan ayahmu. Pinta Sarjito sambil tersenyum pada Sawitri. Gadis remaja itu setengah berlari masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian dia keluar bersama ayahnya Timin. Aki memanggil saya? Sarjito mengangguk. Dari sorot matanya ia meminta pada Timin untuk duduk bersamanya di bali-bali bambu. Timin, ini mungkin saat-saat terakhirku bersama kalian. Terima kasih sudah mengurus tubuh renta ini. Lanjut Sarjito tangannya mengelus-elus kotak pesanan Tuan Ichiro. Kenapa Aki berkata begitu? Justru kami yang seharusnya berterima kasih. Aki sudah menghidupi aku dari kecil sampai sekarang. Sawitri sudah besar. Aki juga yang menghidupi kami. Sarjito tersenyum. Timin, ini aku serahkan padamu. Sarjito merogoh saku baju gombrongnya.
Dikeluarkannya bungkusan kecil kain berwarna coklat, lalu bungkusan itu diserahkannya pada Timin. Ragu-ragu Timin membukanya. Matanya terbelalak saat menyaksikan beberapa perhiasan emas di dalam kantung kain itu. "Untuk apa ini, Ki?" Sarjito tersenyum miris. "Aku tidak punya siapa-siapa, Timin. Kau dan Sawitrilah keluargaku. Sudah sepantasnya kalian yang memiliki semua itu. Timin, jika aku mati segera tinggalkan tanah Jawa ini. Pergilah jauh-jauh agar kau dan Sawitri tidak terkena sial karena kematianku." Timin hanya diam. Meski dia merasa heran, tapi dia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Timin cukup paham kalau Aki Sarjito itu orang yang cukup linue. Tentu sudah ada firasat-firasat tentang apa yang akan terjadi. "Ingat, Timin, jika aku mati, kuburkan jasadku di tengah-tengah hutan. Tidak usah ada tanda-tanda di kuburanku. Cukup kau dan Sawitri yang tahu. Sebab orang-orang yang berhubungan denganku pasti akan mencari mayatku, mencari kuburanku." Timin mengangguk. Sedikit banyak ia mulai mengerti apa yang akan terjadi. Mungkin ini ada hubungannya dengan orang-orang Jepang yang datang tempo hari. Aki Sarjito mengatakan bahwa orang Jepang itu hanya memperalatnya. Mungkin ia akan dibunuh oleh perwira Jepang itu setelah pesanannya selesai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian Malam Jumat